오른쪽은 강 선생이 맡아요. 왼쪽은 내가 맡을 테니까. I will drop my weapon. 내가 이 총을 쏘면 Long time no talk. I need a chopper. 여기서 뭐 합니까? 오른쪽 어깨 넘는 희미한 초록 불빛. 절대 움직이지 마요. 두 분이라도 멀리 가요, 얼른. 타이머를 멈추는데 실패했습니다. 폭파에 차입니다. Setelah berhasil menghabisi Argus dan menyelamatkan Dr. Kang, mereka pun pergi dari sana dan rupanya kejadian itu diketahui oleh para petinggi negara. Yang sebagian dari mereka menganggap tindakan Si Jin adalah sesuatu yang berbahaya. Si Jin pun bersedia bertanggung jawab atas misi tersebut. Lalu, ia meminta maaf dan siap untuk dicopot dari jabatan jika memang hal tersebut diperlukan. Namun, setelah mendengar Sandra selamat dan tak ada pasukan yang terluka, Jenderal malah meminta mereka untuk diberi penghargaan. Setibanya di kamp militer, Dayong segera menemui Myung-jo dan memastikan jika dirinya baik-baik saja. Di sisi lain, Dr. Kang yang kepikiran dengan perkataan Argus mencoba mendatangi Si Jin dan bertanya, kebohongan apakah yang saat ini Si Jin sembunyikan darinya. Mendengar hal tersebut, Si Jin balik bertanya, apakah Dr. Kang ingin putus darinya? Dr. Kang hanya mengatakan jika ia hanya ingin mengetahui apakah ada yang Si Jin sembunyikan darinya. Sejak saat itu, Dr. Kang mulai berpikir apa yang selama ini Si Jin rasakan dan secara perlahan ia pun mulai memahami keadaan Si Jin. Keesokan harinya, keadaan para pasien mulai pulih. Manajer Jin dan Myung-jo juga bisa selamat dari virus M3. Saat itu, Min-jae yang mendengar jika Dr. Ji-hoon dikhawatirkan terkena virus berbahaya langsung memaafkan dokter tersebut. Ia pun mencoba menemuinya dan menanyakan keadaan Ji-hoon. Setelah Min-jae memaafkan kesalahannya, Dr. Ji-hoon kembali ceria. Singkat cerita, jadwal permulaan tim medis akhirnya tiba. Sebelum berpisah, Si Jin dan Dayong mengajak pacar mereka untuk melakukan makan malam sederhana. Namun, pada saat sedang makan, Dr. Kang dan Myung-jo malah bertengkar karena membicarakan artis tampan yang mereka sukai. Hal itu tentu saja membuat Si Jin dan Dayong kesal yang langsung meninggalkan mereka berdua. Sebelum meninggalkan kamp militer, Dr. Kang dan Si Jin menitipkan Fatimah pada Valentine, wanita penjaga bar, dan memintanya sebagai wali Fatimah. Sementara biaya pendidikan Fatimah akan ditanggung oleh Dr. Kang. Mereka tak bisa membawa Fatimah pergi dari sana karena negara mereka sedang dalam konflik. Akhirnya, para petugas medis pun akan segera dipulangkan. Mereka berkumpul di kamp militer untuk memberikan penghormatan terakhir pada para korban. 이제 가죠. Setibanya di Korea, mereka kembali bekerja seperti biasa. Saat memasuki rumah sakit, rupanya petugas medis yang lain sudah menunggu dan menyambut kedatangan mereka. Presiden Han sebagai kepala rumah sakit yang masih mencintai Dr. Kang segera mendekatinya dan memberikan bunga padanya. Setelah itu, Dr. Kang yang makin tak suka pada Presiden Han memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Presiden Han mencoba untuk mencegahnya, namun keputusan Dr. Kang sudah bulat. Tak lama kemudian, Dr. Kang datang ke bank untuk keperluan pengajuan kartu kredit.
Namun saat itu petugas mengatakan jika Dr. Kang tak bisa mengajukan kartu kredit jika ia tidak bekerja. Alhasil, Dr. Kang pun segera menemui Presdirhan dan mencabut keputusannya itu. Ia rela ditempatkan di mana saja, asalkan masih diberi kesempatan untuk bekerja di rumah sakit Hiso. Sementara itu, Si Jin meminta Letnan Park untuk memulangkan Myung Jo dan Dayong. Awalnya, atasannya itu tidak setuju dengan permintaan Si Jin. Namun, Si Jin mengancam akan melaporkan apa yang ia lakukan selama di sana. Lalu Si Jin kemudian menemui keduanya untuk memberitahu kabar bahagia itu. Namun, bukannya merasa senang, mereka malah heran dengan keputusan Si Jin. Setelah kembali ke Korea, seperti janjinya pada ayah Myung Jo, Dayong akan berhenti dari pekerjaannya dengan mengisi formulir pengunduran diri. Beberapa hari setelahnya, keduanya pun dipanggil ke ruangan Jenderal Yon. Myung Jo pun bertanya apa yang sedang keduanya bicarakan. Jenderal pun menjawab jika mereka membahas mengenai dokumen pengunduran diri Dayong. Sontak, Myung Jo dibuat kecewa dengan ayahnya karena tidak memenuhi permintaannya saat ia sedang sakit. Dayong pun lalu menjelaskan pada Myung Jo jika apa yang ia lakukan adalah murni karena keinginannya sendiri. Ia ingin merasa pantas berdampingan dengan Myung Jo dan tak ingin sang jenderal merestui hubungan mereka hanya karena permintaan putrinya yang sedang sakit. Penjelasan itu membuat Myung Jo meminta putus dari Dayong karena tak mau Dayong menderita karenanya. Dan setelah kejadian itu, Dayong mengajak Si Jin minum bir di sebuah kedai hingga mereka pun mabuk berat. Dr. Kang yang sudah mengetahui kepulangan mereka segera menemui keduanya dan memarahi mereka. Namun, tak lama kemudian Dr. Kang malah ikut minum. Beberapa saat kemudian, Si Jin pun mengantar Dr. Kang kembali ke rumah dan setibanya di sana, keduanya malah bertemu dengan ibu Dr. Kang. Dari situlah, ibu Dr. Kang baru tahu jika putrinya sudah punya pacar yang sangat tampan. Keesokan harinya, keduanya kembali bertemu, tapi tak lama kemudian, Si Jin mendapatkan panggilan tugas dari atasan. Dr. Kang yang sudah memahami pekerjaan Si Jin pun sudah siap dengan hal tersebut. Rupanya saat itu, tim Alpha ditugaskan ke Korea Utara untuk mengawal Panglima Militer melakukan rapat kerja. Setibanya di sana, Si Jin kembali bertemu dengan Letnan Han dari Korea Utara yang sempat bermasalah dengannya. Namun karena masalah mereka sudah selesai, terlihat keduanya saling memaafkan satu sama lain. Pertemuan pertama pejabat kedua negara ini pun berjalan dengan lancar dan akhirnya mereka kembali ke Korea Selatan tanpa ada masalah. Keesokan harinya, pertemuan kedua pemimpin negara kembali dilakukan. Namun kali ini, kedua pemimpin negara itu akan bertemu di Korea Selatan. Sebelum memulai pekerjaan mereka, Dayong meminta agar para pasukan beristirahat selama 5 menit. Tak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi karena tiba-tiba Letnan Han menerobos masuk ke sana yang membuat keduanya segera menodongkan senjata. Tak lama kemudian, ternyata datang beberapa orang dengan senjata lengkap dan mereka pun langsung menembak Letnan Han berkali-kali. Sementara, Si Jin dan Dayong mencoba untuk melawan orang-orang tersebut. Namun naasnya, Si Jin tertembak dan tak sadarkan diri. 남이 당신이 왜 여기 있습니까? 북으로? 브라보 517구역 총격 교전 중 총격. 지금! Kembali ke rumah sakit, para dokter dihebohkan dengan berita penembakan tersebut. Dr. Kang yang sedang bertugas pun segera mendekati ambulan dan ingin membawa pasien untuk segera ditangani. Namun setelah membuka pintu ambulan, ia sangat terkejut melihat korban yang datang adalah Si Jin. Dr. Kang yang tidak bisa menahan rasa panik pun terus menangis dan meminta agar Si Jin bangun. Tak lama kemudian, tekanan darah Si Jin pun kembali normal dan saat sudah sadar, rupanya saat itu Letnan Han sedang berada di ruangan lain dan menyandra Dr. H. Ia tak segan untuk menyakiti Dr. H jika mereka tidak membiarkannya pergi. Namun saat itu, Si Jin segera datang dan menenangkannya. Ia meminta agar Letnan dan para dokter tersebut akan mengobatinya.
Karena si Jin sudah menjamin keselamatannya, akhirnya Letnan Han pun percaya dengan apa yang akan mereka lakukan. Tanpa berlama-lama, dokter segera membawanya ke ruangan operasi dan mengambil peluru yang tertancap di tubuhnya. Saat memeriksa tubuh Letnan Han, mereka menemukan bekas jahitan dan menemukan sebuah memory card di dalam jahitan tersebut. Setelah operasi selesai, Dr. Kang segera memberi memory card tersebut pada Dayong dan memintanya untuk segera memeriksa isinya. Tak lama kemudian, Dayong dan para pasukan akhirnya berhasil menangkap para penembak yang rupanya mereka adalah orang asing yang menggunakan identitas palsu. Atasannya pun bertanya, siapakah Letnan Han? Sebenarnya, Dayong menjawab jika Letnan Han adalah petugas VVIP yang akan bertugas di sesi kedua nanti. Namun sayangnya, ia justru diserang oleh orang-orang tersebut. Setelah operasi selesai, Letnan Han dipindahkan ke ruangan yang sama dengan si Jin. Di ruangan itu, si Jin diminta untuk menginterogasi Letnan Han mengapa ia bisa datang ke sana. Namun karena masih banyak orang dan melihat terpasang penyadap di sana, Letnan sama sekali tak mau buka mulut. Tak lama, Dr. Kang pun masuk ke sana dan memarahi keduanya. Ia juga menyinggung mengenai aksi si Jin di Tabaik yang membuat posisi karirnya kian terpojok. Akhirnya si Jin memberitahu Dr. Kang jika ruangan itu sedang disadap sehingga ia tak bisa mengatakan hal-hal yang aneh. Bukan hanya sampai di situ, ia juga meminta Dr. Kang memindahkan mereka selama 10 menit ke ruangan lain agar bisa bertanya pada Letnan Han. Tanpa berlama-lama, Dr. Kang segera memindahkan keduanya. Di ruangan itu, si Jin bertanya apa yang membuat Letnan Han datang ke sana. Letnan Han pun menceritakan apa yang terjadi saat ini. Jika pasukan terlibat, mereka disewa oleh beberapa gangster untuk dijadikan sebagai penembak jitu dengan bayaran yang sangat tinggi. Sehingga tugas mereka adalah untuk menangkap para pengkhianat tersebut. Setelah melakukan pencarian cukup panjang, Letnan Han akhirnya menemukan dalang di balik semua itu dan memory card yang ia bawa berisi data-data pengkhianat negara Korea Utara. Si Jin lalu bertanya, siapakah orang itu dan meminta Letnan Han untuk memberitahu sandi memory card tersebut. Namun saat itu Letnan Han tidak mau memberitahu siapa orang yang dimaksud. Dan ia malah menelan kartu memory card tersebut sehingga tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka berdua pun kembali ke ruangan sebelumnya. Namun, Letnan Han mencoba melarikan diri dengan cara kabur dari jendela. Si Jin yang sudah tahu rencana itu pun segera mencegahnya. Dan pada akhirnya, Letnan Han pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang menjadi pengkhianat negaranya sendiri adalah komandan militer Korea Utara yang bernama Choi. Sebagai pemimpin militer Korea Utara, Choi juga membalikan fakta seolah Letnan Han lah orang yang melakukan pengkhianatan. Oleh sebab itu, ia pun meminta si Jin untuk membantunya melarikan diri dari sana. Tentu saja si Jin akan melakukannya, namun ia akan membantu Letnan Han dengan caranya sendiri. Ia pun berpura-pura menangkap Letnan Han, kemudian memberikannya pada petugas. Beberapa saat kemudian, para petugas membawanya kembali menghadap ke Komandan Choi. Terlihat, Komandan Choi meminta Letnan Han agar memberikan memory card yang ia curi. Beberapa saat kemudian, ia meminta agar Letnan Han mengatakan permintaan terakhirnya karena ia akan segera dieksekusi oleh penembak jitu. Namun ternyata, dari jarak jauh, rupanya saat itu, si Jin dan yang lainnya telah berhasil melumpuhkan si penembak jitu sehingga bisa menggantikan posisinya. 나는 협박이고 평화보다는 긴장이지. 파일 어딨네? 훈련받은 대로 몸속 어딘가에 잘. 마지막으로 할 말 있으면 하라. Komandan Choi yang mengira Letnan Han sudah meninggal segera menemui komandan militer Korea Selatan dan menunjukkan ketidakpedulian soal perpisahan wilayah kedua negara. Komandan Choi yang merasa sudah menang langsung berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun, Komandan Korea Selatan menunjukkan banyak transaksi yang telah dilakukan oleh Komandan Choi karena telah mengkhianati negaranya. Di saat yang bersamaan, beberapa petugas Korea Utara pun datang untuk segera membawa Choi dan Letnan Han. Komandan Choi yang baru tahu jika Letnan Han masih hidup sangat terkejut karena ternyata si Jin tak menembaknya di bagian vital.
Dengan fakta itu, akhirnya Komandan Choi akan menerima hukuman karena telah dianggap mengkhianati pemerintah. 여기 써 있는 조건들이란 게 부하들 팔아서 달러 상의를 즉각 평양으로 귀환시키란 당의 명령입니다. 호텔 옥류관 냉면으로 부탁하겠습니다. 딱 죽지 않을 곳에 쌌어요. Setelah membantu Letnan Han, si Jin yang sempat kabur dari ruangan kembali ke sana dan berbicara dengan Dayong. Mereka yang tahu Dr. Kang akan datang ke sana berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Namun saat Dr. Kang mencoba keluar, si Jin kembali bangkit dari tempat duduknya. Dr. Kang yang tahu keduanya berbohong kembali ke dalam dan memergoki hal tersebut. 문제 모릅니까? 1m. 팀장님 방금 잠드셨습니다. 깨면 다시 올게요. 팀장님 방금 잠드셨습니다. 전 어떡할 겁니까? 그건 좋은 생각 있습니다. Setelah itu, Dr. Kang kembali bertemu dengan Myung-jo di lobi rumah sakit. Tujuan yang datang ke sana adalah untuk menjenguk si Jin, tapi melihat Dayong berada di sana membuat keduanya pun terdiam satu sama lain. Setelah Myung-jo pergi, Dayong pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi jika ia memutuskan keluar dari militer agar bisa bersama Myung-jo. Namun Myung-jo justru salah paham kepadanya. Mendengar penjelasan itu, si Jin pun meminta agar Dayong segera mengejar Myung-jo dan meminta agar tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Mendengar hal itu, Dayong pun segera melakukan perintah tersebut. Sementara itu, pertemuan rahasia kedua pejabat negara telah diumumkan. Dari pertemuan itu, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang perdamaian selama 5 tahun ke depan. Setelah mendengar berita itu, Dr. Kang kembali menemui si Jin di ruangannya. Mereka pun lalu melakukan rencana yang sempat tertunda, yakni menonton film bersama. 영화 볼래요? 그때 못 본 영화. 얘네요. 생각도 못했어요. 우리가 못 본 그 영화는 네요. 구르무 우르크가 정말 미쳐 이거 은근 비싼데. 태어난 지 10분 만에 죽다 살았거든요. 이건 거의 Singkat cerita, setelah si Jin sudah pulih sepenuhnya, mereka kembali mendapatkan perintah dadakan dari jenderal yang mengharuskannya pergi dalam sebuah misi selama 3 bulan. Karena belum menemukan pengganti Dayong saat itu, Jenderal Yeon memberikan pilihan padanya untuk bisa tetap mengundurkan diri saat itu atau akan menundanya. Tak hanya itu, Dayong juga diizinkan bergabung dalam tim Alpha untuk misi tersebut. Dayong yang sudah cinta negara pun memutuskan untuk tetap berangkat, yang membuat jenderal berjanji akan membicarakan hubungan Dayong dengan Myung-jo jika misi telah selesai. Tak banyak persiapan yang Dayong lakukan, ia hanya meninggalkan name tag-nya di depan pintu kamar Myung-jo. Lalu kedatangan si Jin yang begitu tiba-tiba membuat Dr. Kang yakin jika ada misi penting seperti yang sudah-sudah. Dr. Kang pun berusaha menahan tangis karena misi tersebut yang paling lama, sehingga membuat keduanya pun harus berpisah jarak dan waktu. Hari ke hari, Dr. Kang dan si Jin selalu menjaga komunikasi dan melaporkan apa yang mereka masing-masing kerjakan. Namun, di hari menjelang kepulangannya, secara mengejutkan, si Jin tak membalas pesan, bahkan ia tidak membacanya. Berpindah pada negara yang tengah berkonflik, saat itu si Jin memberi perintah pada anak buahnya untuk segera kembali karena ia dan Dayong harus memastikan keadaan sekitar. Namun beberapa saat setelah helikopter meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba sebuah peluru tepat mengenai dada si Jin yang membuatnya tak berdaya. Lalu tak berselang lama, sebuah ledakan besar juga terjadi di tempat tersebut yang membuat anggota lainnya yakin jika si Jin dan Dayong tak bisa selamat. Go! Go! 기다리십시오. 잠들면 안 됩니다. Sementara itu di Korea, Dr. Kang sempat mengobrol dengan Myung-jo yang sama-sama sedang berharap karena menunggu kembali pacar mereka.
Dan betapa hancurnya perasaan Jenderal Yon ketika mendapatkan laporan dari tim Alpha yang kembali. Namun melaporkan jika Si Jin dan Dayong telah tewas dan belum bisa ditemukan jasadnya. Dengan berat hati, Jenderal Yon pun memberitahu ayah Si Jin jika putranya gugur dalam bertugas. Sementara itu, Myung-jo awalnya mengira jika bawahannya keliru dalam memberikan laporan. Namun saat mengonfirmasi berita tersebut pada ayahnya, Myung-jo pun menangis histeris. Di sisi lain, Dr. Kang juga mendapatkan sebuah surat wasiat dari Si Jin sebelum ia berangkat. Ia juga akan menemui Jenderal Yon untuk memastikan berita tersebut. Melihat Myung-jo berada di depan kantor Angkatan Darat membuat Dr. Kang yakin jika mereka telah kehilangan seseorang yang amat mereka cintai. 보고 드립니다. 최 중사님 여기 어쩐 일이세요? 상사 서대영. 전사하셨습니다. 보고 똑바로 안 해? 강 선생에게 전해지지 않길 바라지만 강 선생이 있는 곳은 언제나 환했습니다. 미안하다. 아빠 제발. 진짜 죽은 거잖아. 제발 말고 대답 좀 해, 윤명주! 안 온대, 그 사람! Keesokan harinya, Letnan Byung-soo mendatangi Dr. Kang untuk memintanya menandatangani surat perjanjian agar ia merahasiakan apa yang diketahui tentang Si Jin. Karena negara saat itu akan merahasiakan kematian Si Jin sebagai bentuk kecelakaan. Beberapa bulan kemudian, Dr. Kang dan Myung-jo akhirnya mulai move on dari keterpurukan. Dr. Kang berniat terbang ke Albania untuk memperingati hari kematian Si Jin yang gugur di negara tersebut. Sementara Myung-jo kembali ditugaskan ke Tabaik. Di negara tersebut, Dr. Kang terlihat datang ke sebuah gurun di mana ada batu peringatan 2 militer tentara di sana. Secara mengejutkan, panggilan tiba-tiba muncul dari HT-nya yang mengaku sebagai Big Boss. Awalnya, Dr. Kang menganggap jika ia sedang berhalusinasi. Namun setelah ia menoleh ke belakang, ternyata Si Jin benar-benar masih hidup. 어디서 뻥을. Headquarters. Beauty, please come in. This is Beauty. Be there soon. 빅보스 통신. 뒤를 돌아봅니다. 오버. 말도 안 돼. 되게 오랜만입니다. 살아 있었어요? Sementara itu, di lain tempat, Myung-jo berdoa apakah ada kebahagiaan yang akan menghampirinya di tengah dinginnya salju. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Dayong muncul di hadapannya dengan tangannya yang masih terluka. 그가 그 눈 속을 걸어왔어요. 라고. 많이 늦었다. Ia pun lalu bertanya, bagaimana Dayong dan Si Jin bisa selamat dari ledakan musuh 5 bulan yang lalu. Ternyata, sebelum ledakan terjadi, keduanya diseret dan dijebloskan ke dalam penjara dan mengalami banyak penyiksaan. Namun beruntungnya, keduanya diselamatkan oleh seseorang yang ternyata adalah Letnan Han yang berhutang budi pada mereka. Berpindah pada Dr. Kang yang saat itu sedang merawat luka di tubuh Si Jin. Ia sempat meminta seseorang untuk memastikan apakah benar ia tidak bermimpi. Malam itu juga, Dr. Kang mendapatkan telepon dari teman-temannya di Korea. Melihat Si Jin di sana dengan menyantap makanan membuat mereka sangat ketakutan karena mengira arwah Si Jin sedang gentayangan. Can you see that person? 아우 진짜. 청은 보이는 거 아니죠? 너한테는 안 보이는 거야? 뭐가? Dr. Kang pun memberitahu semuanya jika Si Jin masih hidup dan saat ini sedang bersamanya. Beberapa hari kemudian, Si Jin dan Dayong menghadap ke kantor.
Jenderal Yon dan Letnan Byung-so sangat bahagia menyambut keduanya kembali. 5 bulan berlalu, akhirnya Myung-jo kembali ke Korea dan Dayong merasa jika sudah waktunya untuk menghadap Jenderal Yon demi membahas kelanjutan hubungannya dengan Myung-jo. Tanpa basa-basi, Myung-jo mengaku jika dirinya sudah hamil agar diizinkan untuk menikah dengan Dayong. Dan akhirnya, Jenderal Yon pun merestui hubungan putrinya dengan Dayong. Myung-jo lalu berencana memberitahu kabar baik ini pada Dr. Kang sekaligus menyerahkan surat titipan dari Fatimah. Fatimah mengabarkan jika ia sekarang mempelajari banyak hal berkat donasi yang diberikan oleh Dr. Kang. Singkat cerita, Daniel dan Yehua mengirimkan undangan pernikahan pada tim medis Hiso dan militer yang pernah bekerja di Tabaik. Acara pernikahan tersebut rupanya dilakukan di Kanada. Sebelum terbang ke Kanada, Dr. Kang dan Si Jin menuju ke Pulau Tabaik saat itu untuk mengembalikan batu yang menjadi mitos di sana. Singkat cerita, setelah pernikahan Daniel dilakukan, mereka dikagetkan dengan adanya bencana letusan gunung berapi yang menyebabkan daerah tersebut berstatus siaga. Tanpa ragu, mereka pun mempersiapkan diri untuk melakukan hal kemanusiaan di sana. 내가 하는데 이미 늦었어. 이젠 널 해먹을 차례인가 보다. 아주